Nasihin mengakui juga kalau settingan. Terus dia mengatakan yang lain settingan, itu bukan pengakuan. Makanya sering saya bilang, itu tuduhan atau itu adalah sangkaan, itu butuh bukti. Kalau seandainya gue buat settingan, ngomong settingan di depan publik, bukan jawaban gue yang diterima masyarakat, tapi jawaban gue ini akan menghancurkan channel-channel lain. Contohnya Ujang Bustami. Semua yang ada di YouTube, semua praktisi itu settingan semua. Ungkapan Ustadz Nasihin ini berlebihan sekali ya. Ketika dia mengatakan kalau menjelaskan itu settingan maka akan menghancurkan channel yang lain. Saya kira nuduh ini kok sekarang malah kalian sendiri, malah Ustadz Nasihin sendiri yang nuduh orang lain gitu loh. Itu nuduh. Assalamualaikum Sobat Islam. Kini persoalan Kang Ujang Bustami yang dikritik Ustadz Nasihin makin meluas permasalahannya. Dalam ungkapan Ustadz Nasihin mengatakan bahwa beliau takut untuk membuat klarifikasi secara terbuka karena dianggap bisa menghancurkan semua praktisi pembasmi dukun santet yang dianggapnya settingan. Sementara pengakuannya bahwa video gerbek dukun santet yang dibuatnya adalah settingan alias tidak asli kebenarannya. Yang membuat banyak pertanyaan kenapa pengakuan dirinya juga membawa nama orang lain seperti Kang Ujang Bustami Cirebon yang belum tahu pasti kebenarannya dan boleh kita anggap menuduh tanpa ada bukti yang nyata. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kalau seandainya gue buat settingan, ngomong settingan di depan publik, bukan jawaban gue yang diterima masyarakat, tapi jawaban gue ini akan menghancurkan channel-channel lain. Contohnya Ujang Bustami. Semua yang ada di YouTube, semua praktisi itu settingan semua. Membuat tanda tanya mendalam pernyataan Ustadz Nasihin kepada Kang Ujang Bustami Cirebon. Pasalnya ungkapan yang menyatakan bahwa semua pembasmi dukun santet adalah settingan, termasuk Kang Ujang Bustami Cirebon lanjutnya. Dalam rekaman suara dari Ustadz Nasihin menyatakan bahwa beliau berani bilang settingan akan tetapi tidak secara terbuka untuk membahasnya karena dikhawatirkan akan menghancurkan channel lain ungkapnya. Datang dari channel Warkop Institute yang juga membahas pernyataan Ustadz Nasihin kalau ungkapan Ustadz Nasihin yang dianggap berlebihan menurutnya. Nasihin mengakui juga kalau settingan. Terus dia mengatakan yang lain settingan, itu bukan pengakuan. Makanya sering saya bilang, itu tuduhan atau itu adalah sangkaan, itu butuh bukti. Bahwa ungkapan Ustadz Nasihin berlebihan sekali ketika dia menjelaskan settingan maka akan menghancurkan channel yang lain, saya rasa tidak. Karena jauh-jauh sebelum itu Gus Nur Samsun itu sudah sumpah-sumpah bahwa semua itu settingan dan faktanya nggak ada yang hancur dan normal-normal saja lanjutnya. Dan Gus Idris dan Gus Nur Samsun sendiri tetap saja lancar-lancar jaya. Kenapa? Karena kekhawatiran dikatakan settingan itu akan hancur belum ada buktinya, bahkan yang terbukti itu sebaliknya. Ungkapan Ustadz Nasihin ini berlebihan sekali ya. Ketika dia mengatakan kalau menjelaskan itu settingan maka akan menghancurkan channel yang lain. Saya kira enggak. Jauh-jauh sebelum itu Gus Nur Samsun itu sudah sumpah-sumpah bahwa semua itu settingan. Semua ya, semua. Ternyata apa efeknya? Apanya yang hancur gitu loh. Kekhawatiran kalau dikatakan settingan hancur itu belum ada buktinya. Bahkan yang terbukti itu sebaliknya gitu ya. Lalu yang kedua, kalau orang mau melakukan pengakuan tidak boleh membawa nama orang lain karena ini kaidah, lanjut Kang Jaka dalam videonya. Orang itu kalau membuat pengakuan itu tidak boleh melibatkan orang lain. Ini kaidah ya. Kenapa? Karena al-iqtirafu atau al-iqraru itu ala nafsihi atau ala nafsil mukirri. Jadi yang namanya pengakuan itu hanya berlaku untuk dirinya. Kalau dia terus ngomong A itu juga pencuri, B itu juga pencuri, itu sudah bukan pengakuan namanya. Itu namanya iddia, itu namanya sangkaan, itu namanya klaim, itu namanya tuhmah atau tuduhan. Siapapun yang melakukan itu tetap tuduhan. Mau dia sesama praktisi tetap menuduh namanya. Ketika menuduh butuh bukti. Jadi yang namanya pengakuan itu hanya berlaku untuk dirinya dan kalau melibatkan orang lain itu namanya sangkaan atau tuduhan. Dan siapapun yang melakukan itu tetap tuduhan walaupun sesama praktisi tetap menuduh namanya. Dan ketika menuduh maka butuh bukti sementara belum ada bukti terkait tuduhan kepada Kang Ujang Bustami. Dan mengatakan semua settingan itu jelas menuduh kalau untuk dirinya itu bukan menuduh tetapi pengakuan bahwa videonya adalah settingan.
Dan itu pengakuan namanya, gak perlu ada bukti, dan ketika sudah mengakui maka sudah selesai. Akan tetapi untuk orang lain bukan pengakuan namanya, tetapi tuduhan, apalagi tidak disertai bukti lanjutnya. Jadi inilah kita pentingnya memahami kapan disebut pengakuan, kapan disebut tuduhan. Kalau untuk dirinya pengakuan, dan kalau untuk orang lain namanya tuduhan. Jadi jangan sampai ada tuduhan kepada orang lain kalau tidak punya bukti, karena logika yang waras tidak mungkin mengakui hal yang merugikan dirinya kecuali itu pasti benar. Itulah saran untuk Ustadz Nasihin dari Kang Jaka, dan silahkan mengakui apapun, tapi jangan bawa-bawa nama orang lain, karena urusan kita ya urusan kita, jangan merembet ke yang lain lanjutnya. Dan terkait berita ini kami serahkan kepada semua untuk menyimpulkan sendiri apa yang ada dalam pemikiran, dan menjadi hak sobat semua untuk menilainya. Mari selalu ambil yang baik dan tinggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan dan tuntunan dari tontonan praktek basmi dukun santet dan juga yang lainnya yang ada di YouTube, baik yang settingan ataupun tidak. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.